Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan sehingga kami di sini bisa ibadah bersama-sama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau berkati juga adik-adik yang di rumah agar adik-adik bisa duduk yang manis dan memfokuskan pikiran pada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom Kak Vicky. Shalom Kak Nova. Kak Dani, Kak Carla. Shalom adik-adik. Akhirnya Kak. Akhirnya kita Kita rekaman ketemu bareng lagi. ya. Adik-adik udah siap buat ibadah hari ini? Siap dong. Wah, Kak Vicky juga siap ya Kak Vicky ya? Semangat kita Kak. Oke yuk adik-adik kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik boleh bangkit berdiri semuanya. Oke, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Vicky? Mau nyanyi lagu ini. Oh, suka Wah adik-adik kita nyanyi bareng-bareng ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita nyanyi dari awal ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Kita nyanyi lagi dari awal ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber Yuk adik-adik semua ya. kehidupanku. Pam 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 pam. Yeay. Wah, Kak Vicky ternyata ya adik-adik juga suka cita loh di rumah. Iya Kak benar. Nova bisa lihat dari Enggak, pasti adik-adik suka cita karena ada siapa? Tuhan Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Kak Vicky? Kita mau nyanyi lagu hari ini. Tahu kakak tahu nggak lagunya? Tahu. Oh, iya. Ayo kita nyanyiin. Kita nyanyi bareng-bareng adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kasih
Wah Kak Vicky tadi semangat banget langsung main tunjuk ya Kak. Saking bahagianya ya Kak. Pengen nunjuk temen-temen. Oke adik-adik siapa yang udah siap buat dengar firman Tuhan? Wah ada semua siap Kak. Semua siap. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Kita tetap terus harus berdoa ya adik-adik ya. Karena doa-doa kita pasti Tuhan dengar. Sebelumnya kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Sekali lagi adik-adik ya, dari awal kita sama-sama katakan. Firman-Mu, kau ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Adik-adik katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang Terima kasih
dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami boleh lihat bagaimana Tuhan pelihara setiap hidup kami sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya di hari-hari ke depan juga Tuhan yang sama yang akan terus memelihara setiap kami ya Tuhan. Makasih buat bangsa kami, makasih buat kota kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau bangsa kami boleh melewati hari-hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah, yang ada di pulau-pulau, yang ada di kota-kota, bahkan yang ada di desa-desa Tuhan. Makasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Makasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Makasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah juga Tuhan. Buat mama dan papa, buat setiap keluarga dan keluarga Tuhan. Biar kesehatan, kekuatan, kemampuan itu ada buat setiap keluarga lepas keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kami boleh Tuhan mengerti maksud dan isi hati Tuhan. Bahkan kami juga jadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Berkati kakak yang bercerita Tuhan, biar kau urapi, berikan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mengambil bagian yang terbaik untuk duduk diam dengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, shalom. Ketemu lagi kita di hari Minggu, tepatnya di minggu keempat di bulan Maret adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa, men? Amin. Tahu nggak? Kak Udut itu baru dapat info dari, banyak sih dari asalnya dari internet, dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian Kesehatan. Rencananya kalau ini pandemi kayaknya udah mau berakhir adik-adik. Jadi kemungkinan kita ketemu di gereja nih, di GBI Horizon, di Harapan Indah dan atau di di Harapan Indah tempat kita sekarang, kemungkinan besar kita akan ketemu lagi adik-adik, kita akan ketemu langsung di gereja tatap muka. Jadi tolong kalian berdoa ya adik-adik supaya ini pandemi segera berakhir, semua masyarakat terutama kita sendiri, orang tua dan guru-guru sehat ya. Dan nanti kita akan ketemu dan langsung kangen-kangenan, kita akan banyak kegiatan di gereja, berdoa bersama, bersyukur bersama. Amin. Nah, sebelum Kak Udut cerita, kita mau berdoa dulu untuk menguatkan hati kita dan semua firman yang akan disampaikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus bagi diri dan jiwa kita. Yuk, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih-Mu kepada kami yang tidak berkesudahan dan berkelanjutan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang Engkau tanamkan dalam hati kami, yang akan kami dengarkan bersama-sama, dapat kami lakukan, kami kerjakan dan kami perbuat, supaya semua pesan kehidupan, semua bentuk kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang kami tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kami, baik itu guru, orang tua, teman-teman, saudara, dapat memperolehnya dalam tindakan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu kepada kami puji, kami agungkan nama-Mu, kini hingga sepanjang segala masa, Engkaulah Tuhan kami yang kami kasihi, Yesus Kristus. Amin. Oke, adik-adik tahu nggak hari ini kita cerita tentang apa? Kita mau, sebelum Kak Udut kasih tokohnya siapa yang akan kita bahas hari ini, jadi pesan dari firman Tuhan untuk hari ini adalah, Kak Udut, kalian semua di rumah dan semua orang yang menonton acara ini, kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kebenaran Injil dan kebenaran firman. Siapa aja nggak apa-apa. Kak Udut bisa nggak kalau teman-teman saya itu bandel, nakal gitu, atau aku Udut belum baik-baik banget, masa aku disuruh buat memberitakan firman? Dengarkan ya, selama kalian dikasihi dan mengasihi Tuhan, itu dalam segala kegiatan kalian, dalam segala kesibukan kalian, kalian wajib memberitakan dan mengabarkan kebenaran Injil Tuhan. Nggak harus dari Alkitab, dari kegiatan kita sehari-hari nih, kita lagi belajar nggak nyontek, kita saat ada Zoom atau ada Google Meet di kelas nih, guru lagi ngajarkan kita dengarkan baik-baik, nggak sambil main WhatsApp atau main YouTube kan, kita dengarkan guru baik-baik, papa mama ngomong kita dengar-dengaran, nggak nyolot, nggak kasar, nggak ngelawan gitu, atau sama teman-teman itu kita berbicara sopan. Itu sudah bentuk sederhana daripada memberitakan Injil Tuhan, yaitu perbuatan kita sehari-hari. Kita menjadi Injil yang terbuka. Amin. Nah, lalu Kak Udut, kita akan belajar dari siapa ini? Kak Udut mau nanya, kalian pernah dengar nama Saulus enggak?
Ayo lo, Saulus. Oke, kalau udah tahu nggak pernah dengar Saulus, aku pernah dengarnya itu Paulus. Nah, mereka itu sebenarnya sama adik-adik. Cuman apa yang membedakan? Nah, ini ceritanya. Jadi zaman dahulu itu, zaman setelah Yesus naik ke surga, kan murid-muridnya Tuhan Yesus itu semuanya memberitakan Injil tuh. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak gampang loh adik-adik. Banyak yang menyerang mereka, banyak yang kejar-kejar mereka. Semua murid-murid Yesus itu dikejar-kejar orang karena mereka tidak mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka nggak mau tahu Yesus itu Tuhan. Mereka nggak mau tahu juga Yesus itu Raja di atas segala raja dan Tuhan mereka. Mereka nggak mau tahu. Siapapun yang memberitakan tentang Yesus kita serang serbu gitu. Dan salah satu orang di situ adik-adik pemimpin agamanya yang menyerang dan membasmi, menyiksa setiap orang yang memberitakan tentang Yesus itu namanya Saulus. Saulus itu orang pintar adik-adik, orang yang pengajar Injil adik-adik, pengajar firman maksudnya ya. Saat itu dia belum mengenal Yesus dan dia taunya Yesus itu adalah salah satu pemberontak, salah satu orang jahat. Mereka mikirnya tuh, Yesus orang jahat. Siapapun yang memberitakan atau mengabari tentang Yesus Kristus kita serang gitu. Lalu Saulus itu ngomong sama pemimpin agama tuh, Pak, siap. Saya mau menyerang orang-orang yang mengabarkan tentang Yesus. Berikan saya kekuatan Pak. Izin Pak. Tahu nggak? Saking semangatnya tuh Saulus dan teman-temannya itu keliling-keliling dan bahkan mencari orang siapapun yang memberitakan tentang Yesus. Nah, aku udah mau nanya nih, kalau tiba-tiba ada orang yang berencana menjahati, mengkasari, atau ingin membahayakan murid-murid dan bahkan anak-anak Tuhan, kira-kira Yesus lindungi kah? Atau Yesus balas enggak orang-orang yang jahatin orang yang jahat kepada kita? Kira-kira apakah Tuhan Yesus sejahat itu mau membalas kejahatan dengan kejahatan? Coba pikirin dari. Tahu enggak? Saat Saulus dan teman-temannya itu naik kuda tuh, karena kan zaman dulu enggak ada Gojek, enggak ada Gokar ya. Lalu saat Saulus itu naik kuda, tiba-tiba kudanya itu langsung terpental. Karena tiba-tiba Saulus dan teman-temannya itu melihat ada sebuah cahaya adik-adik. Dan tahu nggak siapa di dalam cahaya itu? Benar, itu Tuhan Yesus datang langsung menghadapi Pak Saulus saat itu. Saulus, kamu menjahati semua orang-orang yang memberitakan tentang kebenaran Injil tentang aku, kata Yesus Kristus. Kamu menjahati aku loh. Tahu nggak, Saulus saat itu ketakutan dan tahu nggak tiba-tiba dia itu langsung buta, nggak bisa ngeliat apa-apa. Dia kebingungan adik-adik. Nih, Kak Udut mau ajarkan ke kalian. Saat orang menjahati kita, saat orang menjahati Yesus, saat orang menjahati atau berbuat kasar, berbuat jahat, membahayakan orang-orang yang dalam Yesus, tahu adik-adik, itu Tuhan nggak akan langsung menjahati balik atau menghukum, nggak. Yesus itu memperingatkan dulu adik-adik. Jadi kalau adik-adik ada teman-temannya yang baik, kalian gangguin, kalian jahatin, atau kalian lagi berbuat baik nih lalu dijahatin orang-orang, malaikat dengan perintah Yesus bakal perhatikan nih, oh bagus, sekali ya, 2 kali ya, 3 kali ya, diperingatkan dulu. Nggak langsung dihukum adik-adik, kayak kita nih, kalau di sekolah kita nggak ngerjain PR, nggak ngerjain tugas, Tuhan bakal ngingetin kan? Nah, begitu juga dengan Tuhan ke Saulus. Saat itu Saulus itu udah buta, udah nggak bisa lihat apa-apa karena saat itu dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat siapa sih Tuhan yang saat itu dia jahatin itu. Nah, selama kurang lebih 2-3 hari adik-adik. Nah, di saat itu dia nggak bisa lihat apa-apa. Lalu Tuhan menggerakkan seorang namanya Ananias. Itu supaya dia mendoakan Saulus. Dan tahu nggak? Saulus itu lagi menunggu sebenarnya. Dan saat Ananias itu digerakkan oleh Tuhan untuk mendoakan Saulus, tahu nggak? Ananias juga takut. Dia bertanya kepada dirinya, Saulus itu kan yang menyerang orang-orang Kristen ya? Jangan-jangan kalau aku deketin aku juga dijahatin gitu. Apakah begitu? Selama kita disuruh Tuhan untuk berbuat baik, kita harus iakan adik-adik. Kita harus mengabarkan Injil melalui perbuatan kita, tindakan kita, dan ucapan kita. Semua hal nggak harus pakai Alkitab ya, kalau bisa sih kita memberitakan Injil, kita mengabarkan Injil dengan Alkitab, oke. Tapi
Enggak selalu dengan Alkitab adik-adik, dengan tindakan kita saja kita bisa memberitakan Injil dengan ucapan kita berkat, haleluya, Tuhan Yesus memberkati, kita jadi orang baik, dengar-dengaran sama guru, sama orang tua, itu sudah termasuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, saat itu Ananias yang agak ragu tuh, tapi karena dia dengar-dengaran sama Tuhan, dia mendekati atau pergi ke tempatnya Saulus, lalu didoakan. Dan tahu nggak? Kira-kira setelah Ananias mendoakan Saulus, kira-kira Saulus marah nggak, ngamuk nggak? Mana orang Kristen kayak sebelumnya? Kan sebelumnya dia marah-marah kan, mau menyerang orang Kristen kan, mana orang Kristen, mana pengikut Yesus, aku mau basmi, aku mau jahati gitu. Tahu nggak? Setelah Ananias mendoakan Saulus akhirnya bertobat adik-adik. Dia berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, I'm sorry. Aku sekarang yakin Tuhan kami yang kami kasih, yang memberkati kami selama ini, namanya Yesus Kristus. Dan setelah perjalanan waktu di Kisah Para Rasul adik-adik, dan di kitab selanjutnya, Saulus yang awalnya nih menjahati, menyerang dan juga memerangi orang-orang pengikut Kristus, sekarang dia menjadi salah satu rasul yang dikasihi oleh para anak-anak dan juga para murid Yesus, termasuk kita kasihi Rasul Paulus dong. Akhirnya Saulus itu menjadi Paulus, diberkati, dan akhirnya mengajarkan firman dan kebaikan Tuhan kepada semua orang di dunia, termasuk kakak di sini, termasuk kalian dan juga semua orang yang menonton acara ini. Nah, apa pelajaran yang ingin kita peroleh adik-adik? Lagi yang pertama kali kakak sudah infokan kalau kita diharuskan, diwajibkan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran Injil setiap saat. Tidak harus dengan Alkitab, tetapi dengan tindakan kita. Kita dengar-dengaran sama orang tua, sama guru saat ngajar, dan saat kita bermain atau saat ada pembelajaran Zoom atau di Google Meet atau dimanapun kita berada dengan teman-teman, kita enggak ngomong kasar, kita enggak ngomong kotor, kita enggak jahati mereka. Dan juga kita kalau bisa kita bantu, saat kita bantu, tapi jangan satu gen ya, saat kita bantu teman-teman kita juga menjadi pemberita kebenaran Injil Tuhan dalam segala kegiatan kita adik-adik, melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Itu sudah termasuk memberitakan kebenaran Injil. Lalu Kak Udut, gimana kalau dengan kita baca Alkitab, termasuk gak? Termasuk, berarti kita belajar untuk mempelajari apa sih pesan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita memberitakan semuanya itu kepada orang-orang di sekitar kita tanpa terkecuali. Adik-adik, kalau Saulus saja nih, Saulus yang awalnya itu musuhnya orang-orang atau pengikut Kristus, sekarang menjadi dikasihi oleh Tuhan dan juga oleh kita menjadi pemberita kebenaran Injil Tuhan. Apa sih yang gak mungkin adik-adik? Apa sih yang gak mungkin? Semuanya bisa terjadi selama kita mau diubah dan digerakkan oleh Tuhan dalam segala keadaan. Apakah Saulus langsung dihukum Tuhan? Enggak. Apakah Saulus dimaafkan Tuhan dan jadi pemberita Injil kebenaran sampai sekarang menjadi Paulus yang kita kenal dengan Paulus? Ya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Saat Ananias, saat murid-murid Yesus itu berpikiran kalau mereka akan dijahati oleh Saulus, saat itu juga Tuhan menggerakkan hati mereka untuk menyambut Paulus atau Saulus untuk menjadi salah satu orang yang memberitakan kebenaran Injil Tuhan. Dan sampai sekarang kalau adik-adik rajin baca Alkitab nih, kebanyakan kitab itu ditulis oleh Rasul Paulus dan jadi berkat buat kita semua. Kak Udut dan kalian siap nggak menjadi berkat dan pemberita Injil di sekitar kita adik-adik, digerakkan dan dipakai oleh Tuhan? Siap? Enggak Kak Udut, aku masih jahat, aku masih bandel. Enggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan, kita belajar untuk mengendalikan pikiran kita belajar untuk mengendalikan perkataan kita supaya penuh berkat, tidak berkata kasar, tidak berkata yang jorok-jorok, tidak berkata yang tidak menjadi berkat adik-adik. Kita dengar-dengaran sama orang tua, sama guru saat mengajar, dan juga kita juga menolong orang-orang di sekitar kita. Itu sudah menjadi pemulaan bagi kita untuk memberitakan kebenaran Injil melalui perbuatan kita. Pelan-pelan kita akan mendengarkan firman, pelan-pelan kita akan
menyaksikan semua firman, pelan-pelan kita akan memberitakan firman yang kita pelajari di sekolah minggu, di gereja, dan dimanapun kita berada, supaya kita bisa benar-benar menjadi berkat bagi semua orang. Siapa adik-adik? Kak Udut dan kalian diwajibkan untuk memberitakan kebenaran Injil Tuhan. Melalui perkataan, melalui tindakan perbuatan kita, dan melalui cara berpikir kita adik-adik. Amin? Siap adik-adik? Kalau kita bisa belajar dari Saulus, menjadi Paulus, memberitakan kebenaran Injil, dan juga semua tokoh-tokoh di Alkitab, kakak yakin kita semua pasti berhasil dan bisa menyenangkan firman, menyenangkan kasih, dan menyenangkan diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Yuk adik-adik kita berdoa, kita satukan hati kita tutup firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami baru saja belajar Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Kiranya kitab itu selalu menggaungkan firman-Nya dalam hati kami, dan kami dapat belajar dari tokoh kesayangan-Mu Tuhan, salah satunya yaitu Saulus Tuhan, di mana dia dimaafkan dan berubah menjadi pemberita firman Tuhan, dan kami juga diubahkan oleh firman tersebut, dan kami menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, kami berbuat salah dan dosa Tuhan dalam semua kegiatan kami, tapi kami mau berubah Tuhan. Gerakkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami lebih dekat lagi kepada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih kemuliaan-Mu kepada kami Tuhan, dan Engkau memakai kami menjadi pembawa firman-Mu. Kami puji, kami agungkan nama-Mu kini hingga sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Ciao.